Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita tetapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat iradatnya, Allah limpahkan berbagai curahan karunia nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan salah satu praktek dari syariah Islam, praktek ibadah sebagai wujud taqarrub kita kepada Allah, sebagai bukti rasa syukur atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni pelaksanaan salat Idul Fitri yang merupakan penyempurna dari ibadah bulan suci Ramadan yang telah kita lewati bersama selama sebulan penuh. Di bulan Ramadan ini kita menjalankan selama 30 hari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan lancar, dan mudah-mudahan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, kalau kita merenung pada pagi hari ini, tentu saja kita perlu merenungi
tentang karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Kita mampu menjalankan ibadah salat Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tahun depan kita termasuk orang-orang yang akan kembali menjalankan ibadah suci Ramadan dan kembali akan menjalankan ibadah salat Idul Fitri? Ini tentu saja menjadi pertanyaan yang harus kita mencoba bertanya ke dalam diri kita, dan kita berharap tentu saja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita dengan momentum Idul Fitri di tahun yang akan datang. Namun tentu saja tidak menjadi jaminan bagi kita, karena barangkali tidak sedikit di antara kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, tetangga-tetangga kita yang tahun lalu bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, bersama-sama dengan kita menjalankan tarawih, bersama-sama dengan kita menjalankan salat Idul Fitri. Namun pada saat ini, pada saat sekarang ini, di pagi hari ini, orang yang dulu bersama dengan kita sudah tidak ada. Ini juga menjadi renungan bagi kita semua. Apakah kita menjadi orang-orang yang akan dipertemukan kembali nanti di bulan Ramadan berikutnya? Namun mudah-mudahan Allah memberikan curahan nikmat kembali kepada kita untuk bisa bertemu di bulan suci Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, kebahagiaan tentu saja menjadi rasa yang kita dapatkan ataupun yang ada dalam jiwa kita hari ini. Kebahagiaan karena memang sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa orang mukmin muslim yang menjalankan ibadah saum akan mendapatkan kebahagiaan. Farhatani lis-shaimin. Orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika sedang berbukanya, ketika berbukanya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti kita bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah, yang tentu saja kita akan bertemu dengan Allah di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentu saja kebahagiaan ini juga menjadi hal, sebuah rasa dalam jiwa atas limpahan anugerah yang Allah akan berikan dan Allah janjikan kepada kita yang telah sukses menjalankan ibadah bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, "Idza kana yaumu Idul Fitri," apabila pagi Idul Fitri telah tiba, maka waqafat malaikat ala abwabil tariqah, maka akan ada para malaikat berbaris di pintu-pintu jalan sambil menyerukan, "Wahai orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, segeralah berangkat kepada Tuhanmu yang maha mulia. Dia akan menganugerahimu kebaikan dan memberimu pahala yang besar. Kamu telah diperintahkan beribadah malam, lalu kamu laksanakan. Kamu diperintahkan berpuasa siang hari, lalu kamu kerjakan. Kamu telah memenuhi seruan Tuhanmu, maka terimalah hadiah bagimu." Kemudian apabila mereka selesai sholat, malaikat berseru lagi, "Ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu. Maka kembalilah ke perjalanan hidup kalian selanjutnya sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk." Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, ini adalah kebahagiaan yang kita dapatkan ketika Idul Fitri. Kita mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallah ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum imanan wa ihtisaban,
atas dasar iman dan penuh dengan perhitungan, maka Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan, ghufirallah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa yang sebelumnya. Karena kata Rasul, salatun khamsun, salat 5 waktu, wal Jumat ila Jumat, Jumat ke Jumat, wal Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffaratun bainahunna, akan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita di antara keduanya. Idajtabahu kabair, selama kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Sehingga kita akan kembali lagi kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, qayaumi wulidtu ummi, kita akan seperti dilahirkan sebagaimana kita dilahirkan pada hari dilahirkan oleh ibu kita. Kita kembali pada kondisi fitrah kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mudah-mudahan kita berharap ibadah yang kita jalankan mampu menghantarkan kita kepada pengampunan Allah dan mampu menghantarkan kita kepada Idul Fitri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, Rasulullah juga memberikan peringatan kepada kita, memberikan sebuah gambaran. Di samping ada orang-orang yang sukses mendapatkan ampunan dari Allah, ada orang-orang yang sukses dengan ibadah saumnya, kemudian bisa kembali kepada fitrahnya. Namun juga ada orang-orang yang digambarkan oleh Rasul, ruba saimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang-orang yang menjalankan ibadah saum dan tidak ada yang didapatkannya dari ibadah saumnya, hanyalah lapar dan dahaga saja. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari ibadah saum yang kita jalankan, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan nilai Idul Fitri setelah kita menjalankan ibadah saum selama sebulan penuh dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW ketika mau khutbah, beliau naik ke mimbar melalui 3 anak tangga. Ketika naik ke tangga pertama, kemudian Rasulullah berkata amin. Naik tangga yang kedua, kemudian Rasulullah berkata amin. Dan naik tangga yang ketiga, Rasulullah berkata amin. Rasul mengaminkan setiap naik anak tangga, Rasulullah mengaminkan doa. Dan para sahabat tentu saja kebingungan, penasaran apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan bertanyalah sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Doa apa yang engkau aminkan ketika engkau naik mimbar? Maka Rasulullah menyampaikan, tadi pada saat saya naik mimbar, ada malaikat yang berdoa. Ketika naik anak tangga pertama, malaikat berdoa, celakalah orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dan mereka keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan sama sekali ampunan dari Allah. Dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doa malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah, diaminkan oleh seorang pribadi manusia yang mulia, manusia yang unggul, yang merupakan utusan Allah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja inilah doa yang makbul, doa yang diijabah. Dan salah satu doanya tadi, Rasulullah mengaminkan orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah sama sekali. Dan ketika naik anak tangga yang kedua, Rasulullah berkata amin. Apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasul, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang ketika disebut namamu, namun mereka tidak bersolawat kepadamu. Dan Rasulullah mengaminkan doa malaikat yang ketiga, malaikat Jibril yang ketiga, yakni kata Rasul, malaikat berdoa, celakalah bagi orang-orang yang selama masih ada orang tuanya, masih ada ibu bapaknya, namun tidak mampu menghantarkannya ke surga,
Celaka bagi orang-orang yang selama ini masih ada orang tua, ibu bapak, namun tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bahkan sebaliknya durhaka kepada orang tuanya, dan yang akan menghantarkan dirinya ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, tentu saja kebahagiaan yang akan kita peroleh dan terhindar dari kecelakaan, dari kerugian yang tadi oleh Rasulullah sampaikan kepada kita, ini akan diperoleh oleh kita. Kemenangan, kebahagiaan, dan terhindar dari kecelakaan, dari kerugian akan bisa kita peroleh ketika kita sukses sampai kepada finish apa yang menjadi tujuan dari proses ibadah bulan suci Ramadan itu sendiri, terutama ibadah saum Ramadan. Maka tentu saja kita penting mengevaluasi, memuhasabah bagaimana capaian target dari ibadah saum yang kita jalankan pada saat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, Allah telah menggambarkan, memberikan kepada kita target-target dari pelaksanaan ibadah Ramadan, ibadah saum yang kita jalankan. Yang kita pahami bahwa ibadah saum yang kita jalankan dalam rangka untuk membangun ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan kepada kalian saum sebagaimana Allah telah mewajibkan saum kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ini yang penting kita evaluasi. Ini yang penting kita coba ihtisab, coba kita muhasabah. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa? Dan ketakwaan yang harus kita bangun tentu saja bukan hanya secara pribadi, secara personal, namun bagaimana ketakwaan ini pun harus kita wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah wilayah qaryah kita, wilayah kampung kita, karena inilah yang akan menjadi syarat turunnya rahmat, turunnya pertolongan, turunnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan kepada mereka barakah baik di langit maupun di bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maka bagaimana pembuktian ketakwaan ini sehingga kita bisa menilai, mengukur secara jelas? Kita akan bisa mengukur ketika jelas indikatornya, ketika jelas ukurannya, ketika jelas takarannya, ketika jelas timbangannya, maka kita akan mampu mengukur dengan benar. Kembali, yang menjadi ukuran ketakwaan adalah standar dari Allah. Yang menjadi indikator ketakwaan tentu saja adalah indikator yang Allah sampaikan kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat 183, tepatnya di ayat yang ke-185, Allah menyampaikan beberapa indikator orang-orang yang bertakwa yang bisa menjadi pembuktian ketakwaan kita, yang harus kita evaluasi bersama-sama. Allah sampaikan ada 3 hal yang menjadi pembuktian ketakwaan kita. Pertama, yang harus kita evaluasi, yang harus kita hisab adalah bagaimana ketakwaan kita buktikan dengan walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan, hitungan
dari pelaksanaan ibadah saum kita. Pada saat ini, bulan ini kita sudah sempurna menjalankan ibadah saum selama 30 hari bagi yang menjalankannya dengan sempurna. Bagi orang-orang yang selama bulan Ramadan kemarin ada ketidaksempurnaan dalam menjalankan ibadah saum, baik itu karena sakit atau juga karena berbagai alasan yang syar'i, maka kita harus sempurnakan, menggantinya di hari yang lain untuk menyempurnakan hitungannya, untuk menyempurnakan bilangan saum kita. Maka kita harus segerakan untuk mengganti ibadah saum yang terlewat oleh kita, baik karena sakit atau karena haid ataupun karena apa yang lainnya juga, alasan-alasan yang syar'i yang lainnya. Maka segeralah kita ganti di bulan Syawal ini. Berikutnya, yang kedua yang harus kita evaluasi, yang harus kita muhasabah sebagai bukti ketakwaan kita adalah walitukabbirullah ala ma hadakum. Ketakwaan harus dibuktikan dengan mentakbirkan Allah, memahabesarkan Allah. Kita bertakbir, memahabesarkan Allah. Apa yang kita besarkan? Apa yang kita mahabesarkan? Ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Memahabesarkan Allah dalam wujud memahabesarkan petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Maka penting kita mengevaluasi, memuhasabah diri sejauh mana kita menjadikan petunjuk-petunjuk Allah itu besar di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam aspek urusan politik, ekonomi, sosial, budaya. Maka tentu saja kita harus memahabesarkan Allah. Jangan sampai proses memahabesarkan Allah ini hanya dalam satu sisi atau beberapa aspek saja, hanya dalam aspek ritual saja kita memahabesarkan Allah. Memahabesarkan Allah hanya sebatas di masjid, memahabesarkan Allah hanya dalam aspek beragama kita, sementara dalam aspek budaya tidak besar Allah itu. Memahabesarkan Allah hanya di masjid saja, sementara di ruang-ruang yang lain tidak dibesarkan Allah. Di sekolah tidak dimahabesarkan Allah, di pasar tidak dimahabesarkan Allah, dan di dalam kehidupan yang lain tidak dimahabesarkan Allah. Kita harus evaluasi, kita harus hisab diri kita, sejauh mana kita memahabesarkan Allah. Termasuk tentu saja dalam diri, dalam keluarga kita. Maka kita harus jadikan diri dan keluarga kita sebagai tempat untuk memahabesarkan Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Allah serukan kepada kita, fi buyutin, di rumah-rumah kita, azinallah, Allah telah perintahkan kepada kita, Allah telah maklumatkan kepada kita, anturfa, untuk ditinggikan, anturfa wa yuzkara, dan disebut-sebut bihi, di rumah itu, ismuhu, nama-nama Allah, wa yusabbihu lahu, dan tasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bil guduwi wal asal, pada pagi hari dan sampai kepada petang hari. Takbir, tahmid, tasbih dan tahlil yang kita kumandangkan, yang kita gaungkan sejak maghrib kemarin sampai tadi pagi, tentu saja jangan sampai hanya sebatas menjadi pembasah bibir kita. Jangan sampai takbir, tahmid, tasbih dan tahlil ini hanya sebatas sampai di kerongkongan kita, tapi kemudian tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Di dalam lisan kita memahabesarkan Allah, tetapi dalam kehidupan Allah menjadi kecil. Apalagi ketika kita diuji dengan berbagai ujian kehidupan, Allah menjadi kecil. Ketika kita diuji dengan berbagai permasalahan kehidupan kita, masalah ekonomi kita diuji, sehingga akhirnya kita lebih memilih praktek-praktek ekonomi yang tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah, tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Ketika kita diuji dengan berbagai masalah ekonomi,
Kita lari kepada praktek-praktek ribawi yang tentu saja diharamkan oleh Allah. Hurrimat, Allah haramkan. Wa halallahu al-bai'a wa harramur riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka ini tentu saja menjadi muhasabah bagi kita. Di dalam rumah tangga kita juga kita harus maha besarkan Allah. Karena tujuan dari kita berumah tangga, tujuan kita berkeluarga, ini tiada lain adalah dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Liyuqima hududallah, untuk mewujudkan, menegakkan aturan-aturan hukum Allah di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kemudian yang berkembang, yang terwujud di tengah-tengah keluarga kita adalah budaya ataupun aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, petunjuk Allah bagi kita. Budaya-budaya jahiliyah, budaya-budaya barat berkembang di tengah-tengah keluarga kita. Maka ini yang harus kita evaluasi bersama sebagai bentuk litukabbirallahu ala ma hadakum. Memahabesarkan terhadap petunjuk Allah artinya memahabesarkan terhadap Al-Qur'an sebagai petunjuk. Sebagaimana kita pahami, Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan yang berfungsi sebagai hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka memahabesarkan petunjuk Allah, yakni dengan memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa memfungsikan Al-Quran manakala kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di samping di bulan Ramadan kita sering kali berinteraksi dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka aktivitas ini tentu saja harus kita lanjutkan di bulan Syawal. Jangan sampai ketika bulan Ramadan kita khatam tadarus Al-Quran, tapi ketika bulan Syawal tidak ada satu ayat pun yang kita baca. Ketika bulan Ramadan kita rajin datang ke majelis-majelis taklim yang di sana mengkaji Al-Quran, namun ketika di bulan Syawal akhirnya kita meninggalkan majelis-majelis taklim yang kemudian di sana mempelajari Al-Quran. Di bulan Syawal ini datangilah majelis-majelis taklim yang kemudian di sana dipelajari Al-Quran, di sana kita belajar Al-Quran sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak memahami Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Dan yang kedua yang harus kita evaluasi adalah, dan yang ketiga yang harus kita evaluasi adalah bagaimana rasa syukur yang harus terwujud sebagai bukti ketakwaan kita. Wala'allakum tashkurun. Ketakwaan harus kita wujudkan dalam wujud rasa syukur kita kepada Allah. Dan bukan hanya kepada Allah kita bersyukur. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Aniskurli waliwalidaik. Kita harus bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita. Maka kita muhasabah diri kita. Sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah terhadap berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita evaluasi. Syukur tentu saja kita pahami adalah sikap progresif atau adanya peningkatan dari waktu ke waktu. Itu adalah syukur kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah karunia nikmat kepada kita. Ciri orang yang bersyukur, maka akan ada peningkatan dalam kehidupannya, akan ada progresivitas yang terjadi dalam kehidupannya. Bukti kita bersyukur, maka di bulan Syawal ini bukan terjadi penurunan, tapi harusnya terjadi peningkatan. Ini yang harus kita muhasabah. Apakah nanti di bulan Syawal, apakah ada penurunan ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya
kita justru meningkat ketaatan kita kepada Allah. Maka itulah sebagai bukti rasa syukur kita. Boleh jadi kita mengawali bulan Syawal ini dengan menurun ketaatan kita. Yang sebelumnya kita rutin tiap malam tarawih, kita rutin tiap malam qiyamul Ramadan. Tapi kita coba cek tadi malam, apakah kita sudah melaksanakan salat qiyamul lail atau tahajud atau tidak? Ini harus kita muhasabah. Sebelumnya kita mampu menjalankan ibadah saum selama sebulan penuh. Nanti di bulan Syawal, apakah kita mampu menjalankan saum sunat, baik mulai dari saum sunat Syawal maupun juga saum-saum sunat yang lainnya. Di bulan Ramadan kita mampu tadarus khatam Al-Quran. Nanti di bulan Syawal dan berikutnya, apakah kita masih tetap menjalankan itu? Bahkan sampai meningkat? Ini yang menjadi muhasabah bagi kita. Sebagai ciri orang-orang yang sukses menjalankan ibadah Ramadannya, orang-orang yang bertakwa, maka dia akan bersyukur. Wala'annakum tashkurun. Bersyukur kepada Allah. Progresif, adanya peningkatan ketaatan kepada Allah. Karena kita pahami Allah memberikan kepada kita karunia nikmat dari waktu ke waktu, bukan berkurang tapi bertambah. Semakin bertambahnya usia berarti semakin banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin bertambahnya usia berarti banyak karunia yang Allah limpahkan kepada kita, banyak rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Kesehatan Allah rizkikan, karuniakan kepada kita ketika semakin bertambahnya usia. Maka yang harus terwujud dalam diri kita adalah semakin taat, semakin khidmat, semakin tunduk, semakin mendekat kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa terhadap berbagai karunia nikmat Allah, sehingga bukan syukur yang muncul kepada Allah, tapi malah menjadi kufur terhadap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah serukan kepada kita, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, Allah ingatkan kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Allah tidak langsung memastikan bahwa kita akan ditimpa azab. Beda dengan orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, pasti Allah akan tambahkan karunia nikmat kepada kita. La azidannakum. Ada kalimat kepastian, ada huruf yang memastikan bahwa kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Tapi bagi orang-orang yang kufur, wala in kafartum, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Allah ingatkan dengan kasih sayangnya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, untuk lebih mensyukuri berbagai karunia nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kemudian ketika Allah sudah ingatkan kita, Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur, tapi kita tidak gunakan, maka tentu saja Allah juga bisa saja menimpakan azab kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita sebuah kisah yang terekam dalam Al-Quran yang dialami oleh penduduk negeri Sabah. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Saat ini kita dilimpahkan berbagai rezeki, bahkan kita berada di tengah-tengah wilayah tempat yang begitu indah. Di samping kiri kanan kita pesawahan. Ini adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa meraih rezeki Allah melalui tanaman-tanaman yang kita tanam di sawah ini, padi yang kita tanam, kemudian kita bisa akhirnya memperoleh rezeki dari Allah. Maka syukurilah itu semua. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang kufur,
Sebagaimana Allah sampaikan, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain dawati uklin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, tidak bersyukur dengan karunia nikmat yang Allah berikan. Mereka malah bermaksiat, bukan taat. Mereka berpaling dari Allah. Maka kata Allah, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Ini adab yang ditimpakan kepada kaum sabar. Bahkan mereka ditimpa dengan banjir bandang yang begitu dahsyat. Setelah mereka turun hujan di tempat mereka selama 7 hari 7 malam terus menerus. Padahal mereka sudah membuat bendungan yang begitu dahsyat, begitu besar, begitu hebat, yang menurut mereka bisa menahan banjir. Tapi apa yang terjadi? Azab Allah lebih dahsyat, azab Allah lebih besar dibandingkan dengan bendungan yang mereka buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka kita harus senantiasa mengingat terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan seringkali penyakit manusia itu sering lupa terhadap karunia nikmat. Dan biasanya kita akan ingat terhadap karunia nikmat ketika sudah tidak ada. Nikmat sakit kita akan mengingat, nikmat sehat kita akan mengingatnya ketika rasa sehat atau kesehatan itu dicabut dalam diri kita sehingga kita sakit. Termasuk nikmat orang tua, nikmat keberadaan orang tua kita. Nikmat keberadaan orang tua kita akan bisa kita rasakan ketika orang tua kita, ibu bapak kita sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, saat ini barangkali orang tua kita, ibu bapak kita masih ada di tengah-tengah kita. Maka di bulan Syawal ini datangilah mereka. Datangilah mereka, jabat tangan mereka. Tangan yang telah membesarkan kita. Tangan yang telah merawat kita. Dari sejak kecil, bahkan dari sejak kandungan, kita dirawat oleh ibu kita. Kita dikandung oleh ibu kita. Jabat tangan mereka yang telah merawat kita. Jabat dan cium tangan bapak kita, yang dengan kerja keras tangannya telah membesarkan kita, telah membiayai kita selama hidup kita, dari kecil sampai besar. Peluk badan orang tua kita, ibu kita, yang mungkin sudah tua renta, sudah lemah, yang mereka selama ini telah mengandung kita, membawa kita selama 9 bulan di kandungannya tanpa lelah, tanpa letih, yang mengorbankan jiwanya, bahkan berlumuran darah ketika orang tua melahirkan kita, ketika ibu melahirkan kita. Peluk tubuh ayah kita, yang boleh jadi sudah tua, sudah lemah, sudah rentah, yang dengan kerja kerasnya telah berusaha membesarkan kita. Dan cium kening ibu bapak kita, yang mereka senantiasa sering bersujud, berdoa untuk kita, untuk kebaikan-kebaikan kita. Tatap wajah mereka yang mungkin wajahnya sudah tidak segar lagi, wajahnya sudah keriput, namun di sanalah kita bisa melihat ada bekas-bekas doa mereka, ada bekas-bekas sujud mereka, yang mereka tentu saja tidak pernah berhenti mendoakan diri kita semua. Bersyukurlah terhadap orang tua yang masih ada. Dan bagi kita yang sudah tidak ada orang tua, tetap kita pun harus bersyukur kepada orang tua kita. Nabi Sulaiman saja yang memiliki kekayaan yang berlimpah, yang memiliki istana yang berlapis emas, tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diajarkan bisa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Rabb auzi'ni, ajarkanlah aku an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, untuk bisa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa ala walidayya, dan untuk bisa bersyukur terhadap kedua orang tua kami. Wa an a'mala salihan. Dan dalam doa ini kita diajarkan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada orang tua adalah dengan beramal saleh. Ini yang menjadi rasa syukur kita terhadap orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Amal saleh, karena hanya amal saleh lah yang akan mampu mengangkat doa-doa kita. Amal saleh lah yang akhirnya akan menyampaikan doa kita kepada Allah ketika orang tua kita sudah tidak ada. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Ketika meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa bisalasin, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang kemudian kita manfaatkan dengannya. Dan yang terakhir adalah waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Bangunlah kesalehan dalam diri kita, bangunlah kesalehan dalam anak-anak kita, karena inilah yang akan menjadi investasi terbaik bagi kita. Ketika anak-anak kita saleh, keluarga kita, anggota keluarga kita saleh, anak-anak kita saleh, maka ini akan menjadi peninggalan yang terbaik. Peninggalan investasi yang terbaik bagi kita adalah anak-anak saleh. Karena itulah yang akan sampai nanti walaupun kita sudah meninggal. Doa-doa mereka lah yang nanti akan sampai kepada kita ketika kita sudah meninggal kelak. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati mampu menjadikan kita pribadi-pribadi yang takwa, dan mudah-mudahan ketakwaan bisa terbangun baik dalam diri, keluarga, dan masyarakat di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.